Assalamualaikum, teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Bisa, Bu. Baik, teman-teman semua, kita mulai ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya adalah Tri Surya, dosen tutor dari Prodi Administrasi Kesehatan. Insya Allah hari ini kita akan berkuliah di pertemuan perdana untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya teman-teman. Jadi untuk perkuliahan kita dengan tutor ada 3 kali pertemuan dan ini merupakan pekan kedua. Kemudian nanti pertemuan kedua dengan tutor, insya Allah sebelum pelaksanaan ujian tengah semester, kemudian pertemuan terakhir ya, sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi kita ada 3 pertemuan gitu. Oke, untuk hari ini saya ingin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Terima Sudah, kasih. Bu. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi. Jadi ini pertemuan pertama dengan tutor. Semoga teman-teman semua bisa paham, bisa mengerti apa yang akan disampaikan hari ini. Alangkah baiknya juga kita sebelum berkuliah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang menjadi harapan kita semua bisa tercapai. Berdoa dipersilakan. Kita prosesnya sama, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi. Jadi kalau di pertemuan pertama sudah dengan Pak Awal ya teman-teman, kita sudah dengan Pak Awal belajar tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi, kemudian kenapa seorang mahasiswa Adminkes itu perlu belajar tentang akuntansi karena memang kaitannya akuntansi dengan administrasi kesehatan ini sangat erat ya teman-teman, karena nanti ketika teman-teman semua di sini sudah paham tentang konsep akuntansi, bagaimana akuntansi itu kaitannya dengan kesehatan, tentunya juga akan mempermudah teman-teman semua dalam membuat pelaporan, khususnya untuk mungkin ada yang sudah bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas atau mungkin di instansi-instansi kesehatan atau juga punya usaha sendiri, tentunya paham bagaimana pentingnya kita mengetahui akuntansi itu seperti apa gitu. Oke, sedikit tentang gambaran tujuan dari akuntansi kesehatan, khususnya dalam organisasi kesehatan adalah bagaimana dengan adanya akuntansi ini bisa memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara tepat, efisien dan ekonomis. Jadi kalau kita paham
konsep akuntansi itu tentunya teman-teman juga paham gunanya ini untuk apa, tujuannya ini sebenarnya untuk apa. Misalnya ketika kita melakukan kegiatan atau misalnya mengelola suatu organisasi, tentunya kita perlu pelaporan atau kita perlu informasi-informasi seperti apa sih yang ada dalam instansi atau organisasi kita ini, sehingga nantinya kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat lagi untuk selanjutnya, seperti itu. Jadi contoh kecilnya misalnya teman-teman melaksanakan kegiatan. Nah, misalnya kegiatannya itu ada anggarannya misalnya, tentunya nanti hasil akhirnya adalah teman-teman punya laporan pertanggungjawaban atau biasanya LPJ. Nah, kalau kita tanya tujuan LPJ itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, tujuan LPJ itu outputnya adalah sebagai informasi, teman-teman. Sebagai informasi untuk siapa? Untuk organisasi itu sendiri atau untuk instansi itu sendiri. Nah, jadi ketika bisa membuat atau melaporkan hasil kegiatan dengan cara yang baik, tentunya nanti akan ada informasi yang kita perlukan untuk keberlangsungan organisasi kita. Nah, dengan adanya informasi ini tentu kita bisa mengambil keputusan yang tepat bagaimana nantinya ketika ada kegiatan atau event yang sama lagi, atau misalnya bagaimana ketika ada program yang selaras atau sejalan. Nah, jadi kita sudah tahu, oh ternyata pengelolaannya seperti ini, ada laporan, ada contoh pelaksanaan kegiatan sebelumnya, sehingga ini menjadi bahan informasi. Karena memang seringkali ada yang bertanya, kenapa kok kita setiap kali setelah melakukan kegiatan harus ada laporan pertanggungjawaban, toh kan kita sudah membuat atau melaksanakan kegiatannya dengan baik, anggarannya juga kita distribusikan dengan baik, kenapa harus ada laporan pertanggungjawaban gitu. Nah, jadi selain untuk mendeteksi bagaimana penyaluran anggaran dana tersebut juga sebagai bahan informasi, oh ini loh dana atau besaran biaya yang kita gunakan pada saat event A atau program kesehatan B dan lain sebagainya, sehingga laporan-laporan ini akan menjadi informasi. Jadi kalau ditanya kemudian hari apa sih tujuan dari LPJ itu, nah tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi, menjadi sebuah sumber untuk mengambil keputusan yang lebih tepat di kemudian hari. Itu ini memberikan informasi yang memungkinkan pengelolaan organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan, itu dengan cara kita membuat laporan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban. Nah, itu akan membuat kita punya tanggung jawab terhadap organisasi atau program yang kita jalankan begitu. Nah, itu pun termasuk dalam tujuan dari akuntansi. Jadi akuntansi kesehatan ini tujuannya adalah memberikan informasi. Jadi tidak jauh berbeda dengan laporan pertanggungjawaban. Jadi di laporan pertanggungjawaban ini ada termuat laporan akuntansi, artinya ada laporan keuangan, ada laporan kegiatan, arus kas dan lain sebagainya yang terlapor di dalam pertanggungjawaban itu. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ira. Saya bisa melanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, boleh, Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi misal Bu Nela bertanya, mohon teman-teman untuk merespon ya, agar kami juga tahu bahwa teman-teman ini paham atau tidak. Atau misalnya mungkin penjelasan Bu Nela terlalu cepat, nanti bisa silahkan disampaikan, Bu saya tidak paham karena Ibu menjelaskan terlalu cepat misalnya. Nanti boleh silahkan disampaikan, bisa di kolom chat atau mungkin bisa raise hand untuk disampaikan kalau misalnya ada yang kurang dipahami gitu. Oke, kita ke akuntansi.
Nah, jadi akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian. Apa yang kita identifikasi? Nah, banyak ya teman-teman, tergantung laporan akuntansi yang akan kita buat. Jadi tujuan dari akuntansi kesehatan ini sebenarnya banyak ya teman-teman, banyak tujuannya untuk mengelola keuangan, meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik, kemudian bisa juga jadi jaminan akuntabilitas yang baik begitu. Nah, jadi dalam memberikan layanan tentunya manfaat akuntansi kesehatan ini sangat bisa dirasakan gitu. Kemudian ketersediaan barang atau layanan yang berkualitas tanpa menguras biaya yang besar, tentunya kita bisa berpacu dari laporan akuntansi, kemudian bagaimana cara mengelola klaim asuransi kesehatan. Nah, itu juga tujuan dari akuntansi kesehatan. Kemudian bagaimana kita menjaga kepatuhan terhadap gap dan persyaratan regulasi, kemudian bagaimana gambaran status vaskes perawatan kesehatan, kemudian posisi keuangan kesehatan kita seperti apa. Jadi semuanya bisa kita lihat dari laporan akuntansi ini. Jadi akuntansi ini sebenarnya tujuannya banyak ya teman-teman, bukan hanya untuk instansi-instansi yang tidak ada berbau kesehatan, tetapi juga di kesehatan ini bisa menjadi sumber atau hal pendukung dalam mengambil keputusan dan untuk menjamin akuntabilitas layanan kesehatan. Kemudian akuntansi itu juga bisa digunakan sebagai pengukuran. Apa yang kita ukur? Misalnya sejauh mana layanan kesehatan diberikan ke masyarakat, apakah itu sudah efektif, apakah sudah efisien, biaya yang digunakan, apakah memeras masyarakat, ataukah memeras pasien, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bisa kita lihat dalam laporan akuntansi ini. Kemudian pencatatan. Nah, ini saya rasa jelas ya teman-teman. Di sini kalau ada yang kerja di bagian keuangan tentu tahu ya bahwa akuntansi ini tujuannya adalah kita bisa melihat catatan-catatan laporan keuangan, kemudian arus kas, kemudian laporan laba rugi, atau bagaimana menyusun neraca, menghitung biaya tetap, biaya non tetap, atau utang, piutang, dan lain sebagainya. Itu semuanya tercatat dalam laporan akuntansi. Kemudian sebagai pelaporan transaksi ekonomi. Nah, jadi pelaporan transaksi ekonomi. Jadi dalam laporan akuntansi itu juga kita bisa melihat transaksi yang dilakukan atau yang ada di suatu organisasi atau instansi. Karena kita prodinya kesehatan, jadi kita kaitkan dengan instansi kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, maupun puskesmas. Jadi dengan adanya laporan transaksi ekonomi, saya rasa ini akan menjadi dasar dari instansi rumah sakit maupun klinik ini untuk melihat seberapa besar pembiayaan yang digunakan, kemudian berapa besar saldo kas dan lain sebagainya yang ada di instansi tersebut. Nah, nantinya itu akan menjadi informasi, teman-teman. Informasi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa output dari akuntansi itu adalah sebagai informasi. Nah, informasinya kita gunakan untuk apa, Bu? Kalau hanya sekedar informasi, saya rasa tidak cukup, tapi ini juga ada tindak lanjutnya, teman-teman. Tindak lanjutnya adalah berupa rangka dalam mengambil keputusan ekonomi. Ya, pihak yang memerlukan di sini yang dimaksud adalah karena kita orang kesehatan, jadi kita mengambil contohnya adalah instansi kesehatan, berarti kita tulis rumah sakit, puskesmas, atau klinik, ya, klinik kesehatan. Nah, jadi bagaimana instansi kesehatan ini mengelola pelaporan transaksi ekonominya untuk mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh instansi tersebut. Nah, jadi dengan adanya informasi ini kita sudah bisa mengambil keputusan, oh, uang saya misalnya 10.000. Nah, saya mau beli
misalnya mau beli motor di bulan ini tentu tidak sesuai, gapnya terlalu jauh gitu. Berarti saya mengambil keputusan untuk membeli yang lain saja. Oh ternyata uang 10.000 saya hanya cukup untuk membeli tempe goreng misalnya, atau membeli tahu goreng misalnya, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah gambaran ketika kita mau mengambil keputusan khususnya untuk pengelolaan keuangan di manajemen rumah sakit, puskesmas ataupun klinik kesehatan. Oke. Selanjutnya, akuntansi kesehatan ini adalah aktivitas yang tidak dapat kita pisahkan dengan rangkaian pengelolaan kegiatan. Jadi, logikanya kalau misalnya kita melakukan kegiatan, tentu kita kaitkan dengan pembiayaan. Tentu kalau setiap ada kegiatan pasti ada biayanya. Jadi, ada yang harus kita catat, ada yang harus kita hitung. Ya, baik itu dalam bentuk akuntansi yang lengkap maupun sederhana, teman-teman. Jadi, ini tidak bisa kita pisahkan dengan pengelolaan kegiatan. Seperti itu. Saya rasa jelas tentang akuntansi. Kita ke konsep dasar dari teori akuntansi. Konsep dasarnya ini adalah hal-hal dasar yang membentuk informasi akuntansi itu sendiri. Konsep dasar akuntansi ini diperlukan untuk mempelajari bagaimana cara kita mengelola data keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, ya, bagaimana cara kita mengelola data keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Jadi di dalam konsep dasar akuntansi ini itu diajarkan kita harus tahu bagaimana bagaimana cara mengelola uang, bagaimana mengalokasikan dana, bagaimana menyisihkan biaya-biaya yang diperlukan, mana yang urgent, mana yang tidak urgent begitu. Nah, kemudian ada 4 konsep dasar dari teori akuntansi. Yang pertama ada yang namanya konsep dasar akrual. Nah, konsep dasar akrual ini adalah bagaimana kita bisa mencatat seberapa besar pendapatan yang kita punya, kemudian berapa besar biaya saat kita melakukan transaksi. Nah, jangan sampai kita punya pendapatan tidak sebanding dengan transaksi yang kita lakukan. Nah, makanya kita harus tahu konsep dasar akrual ini. Kita harus tahu berapa uang yang kita dapat, berapa income kita, berapa transaksi yang kita lakukan, gitu, teman-teman. Jadi, ibaratnya ketika kita bekerja, kita tahu nih gaji kita sebulan itu 1 juta. Nah, transaksi yang kita lakukan misalnya dalam kurun waktu 1 bulan ini jangan sampai melebihi dari 1 juta ini, gitu ya. Jadi prinsip kalau ada yang bilang rezeki tidak bisa ditebak nanti akan datang dari arah mana saja. Misalnya dengan pendapatan 1 juta, pengeluaran 5 juta, 4 jutanya dari mana gitu. Itu kan ada tren seperti itu ya. Nah, kita di sini berbicara tentang teori akuntansi, teman-teman. Jadi jangan sampai akhirnya kita hanya punya income 1 juta, tetapi transaksi kita dalam 1 bulan itu melebihi dari 1 juta, melebihi dari jumlah pendapatan yang kita punya. Nah, ini makanya kita perlu konsep dasar akrual ini. Jadi kita harus paham, oh uang saya sebulan masuk hanya 1 juta. Untuk misalnya gaji, misalnya berarti bagaimana caranya saya harus mengelola 1 juta ini untuk kebutuhan 1 bulan. Nah, begitu juga ketika kita berbicara dalam organisasi atau instansi kesehatan. Misalnya puskesmas punya pendapatan atau rumah sakit ada pendapatan dalam 1 bulan itu katakanlah 100 juta. Nah, jangan sampai untuk pengeluaran dari 1 bulan itu melebihi dari angka 100 juta karena memang itu tidak sebanding. Makanya kenapa harus paham dulu tentang konsep dasar teori akuntansi khususnya untuk konsep dasar akrual ini. Jadi kita harus menyelaraskan antara pendapatan dengan jumlah transaksi yang ada. Gitu. Oke, yang kedua konsep konsistensi. Nah, kalau konsep konsistensi ini adalah konsep akuntansi yang dimana instansi itu harus menggunakan metode akuntansi yang sama, teman-teman. Jadi harus sama dari satu periode ke periode yang lain. Gitu. Jadi harus konsisten.
ya, konsisten. Jangan sampai misalnya bulan ini kita pakai metode konsep akuntansi A, bulan depan kita pakai B, bulan depan kita pakai C. Nah, itu tidak ada konsistensinya, dan itu mungkin akan banyak terjadi perbedaan pengelolaan, sehingga kita tidak punya pegangan yang paten begitu. Kita tidak punya pegangan yang menetap bahwa oh, ini pengelolaan keuangannya seperti ini. Nanti adanya kita sistem keuangannya malah tidak stabil karena konsepnya tidak konsisten gitu. Jadi kalau misalnya di bulan ini kita pakai metode akuntansi, misalnya kita mencatat bagaimana besaran pendapatan, harus pengeluarannya sekian. Nah, jangan sampai di bulan depan nanti beda lagi, malah lebih mementingkan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya dan lain sebagainya. Nah, itu akan tidak berjalan dengan baik, teman-teman. Sedangkan konsep dasar dari teori akuntansi, ini konsep dasar ya. Konsep dasarnya adalah bagaimana ketika kita mengelola data keuangan itu harus sama dari periode ke periode gitu. Karena ini penting untuk kita bisa menjaga stabilitas keuangan, khususnya juga untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan gitu. Ya, jangan sampai kita dalam satu bulan ke bulan yang lain, atau misalnya dari triwulan ke triwulan yang lain, itu sistem pengelolaan atau pelaporannya itu selalu berbeda-beda. Nanti tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan ataupun transaksi atau transparansi dalam pelaporan keuangan. Jadi memang harus konsisten ya. Konsisten ini masuk dalam konsep dasar akuntansi. Oke, selanjutnya konsep keberlangsungan usaha. Nah, kalau konsep keberlangsungan usaha, bagaimana kita menerapkan prinsip akuntansi yang memberikan asumsi bahwa instansi ini harus selalu beroperasi atau harus selalu berjalan. Nah, gunanya untuk apa? Supaya untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya kita punya rumah sakit, kita punya klinik, kita punya puskesmas. Nah, puskesmas ini bagaimana caranya agar terus beroperasi gitu. Atau katakanlah kita punya rumah sakit swasta. Nah, bagaimana caranya agar rumah sakit ini kita selalu beroperasi setiap tahunnya atau setiap harinya itu harus selalu beroperasi untuk memenuhi kewajibannya. Kewajibannya apa? Selain memberikan layanan kepada masyarakat, kemudian memberikan bantuan kepada pemerintah karena bisa membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, juga memenuhi kewajiban kita dalam memberikan hak kepada para tenaga kesehatan yang ada di dalam rumah sakit kita begitu. Jadi memang harus ada konsep keberlangsungan usaha agar pencatatan atau pengelolaan data keuangan ini juga tidak berubah drastis begitu, teman-teman. Jadi memang harus going concern. Jadi harus selalu berlangsung atau harus selalu beroperasi begitu. Nah, yang keempat ada namanya konsep kehati-hatian. Nah, jelas ya teman-teman, kalau misalnya urusannya dengan keuangan, urusannya dengan uang itu kan sifatnya selalu sensitif, teman-teman. Jadi sebaiknya harus menerapkan konsep kehati-hatian dalam mengelola keuangan, mengelola sistem pembiayaan, itu memang harus disertai konsep kehati-hatian. Jadi kita mengelola keuangan itu harus penuh dengan kehati-hatian karena ada banyak hal yang perlu dan membutuhkan biaya, sehingga perlu kita hati-hati dalam mengeluarkan uang untuk keberlangsungan organisasi atau instansi. Jangan sampai tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, misalnya apakah ini urgent atau tidak. Nah, itu perlu kita antisipasi, teman-teman, sehingga nanti akan menghasilkan output yang lebih baik begitu. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Insya Allah paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya aset, teman-teman. Oke, aset ini tentu saya rasa teman-teman semua di sini sudah paham ya apa yang dimaksud aset. Pasti yang tergambar dalam pikiran teman-teman, aset itu rumah, tanah, mobil,
dan lain sebagainya, harta benda yang saya punya. Ya, benar. Jadi aset itu adalah semua harta yang dimiliki, ya. Semua harta yang dimiliki. Karena kita berbicara tentang organisasi, maka aset yang dimaksud sini adalah semua harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam jumlah tertentu, ya. Jadi aset itu adalah semua harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam jumlah tertentu. Nah, jadi setiap perusahaan atau instansi itu punya aset yang berbeda-beda. Jadi misalnya rumah sakit A dengan rumah sakit B tentu semuanya punya aset, tetapi bisa jadi rumah sakit B lebih besar atau lebih banyak asetnya dibandingkan rumah sakit A. Jadi dalam jumlah tertentu ya teman-teman. Ada juga yang asetnya sedikit, ada juga yang banyak gitu. Nah, ada yang disebut dengan aset lancar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aset lancar? Nah, jadi aset lancar itu adalah semua aset perusahaan yang bisa kita realisasikan dalam bentuk tunai atau bisa kita gunakan atau jual dalam perputaran normal perusahaan, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun, teman-teman. Nah, jadi contoh dari aset lancar ini misalnya piutang, teman-teman. Misalnya kalau ada orang yang berhutang, tentu mereka akan membayar hutangnya ke perusahaan, atau bisa jadi juga kredit misalnya. Nah, itu kan setiap si pelanggan atau peserta itu kan punya kewajiban untuk membayar hutangnya atau membayar kewajibannya ke perusahaan. Nah, itu disebut dengan aset lancar karena bisa direalisasikan dalam bentuk tunai, bisa digunakan atau bisa dijual, dan perputarannya itu normal, ya, biasanya dalam 1 tahun, seperti itu. Kemudian ada disebut dengan kas. Kas ini jelas ya, simpanan untuk persediaan. Kemudian ada piutang. Piutang ini adalah tagihan perusahaan kepada konsumen yang memang melakukan pembelian secara cicil atau kredit, ya. Itu disebut dengan piutang. Kemudian kalau piutang kita kaitkan dengan kesehatan, kalau kita bisa memberikan contoh, ya contohnya di BPJS Kesehatan, teman-teman, itu ada tagihan setiap bulan, tapi itu tidak kita hitung sebagai piutang, hanya kewajiban untuk membayar. Jadi bukan kredit ya teman-teman, tapi sudah bisa masuk dalam aset lancar. Jadi iuran peserta BPJS itu sudah bisa kita katakan sebagai aset lancar karena itu lancar dilakukan atau dibayarkan ke BPJS Kesehatan setiap bulan. Itu bisa kita sebut dengan aset lancar juga. Tapi bunyinya bukan piutang, tetapi itu berupa tagihan BPJS kepada konsumennya atau pesertanya ketika nanti mau memanfaatkan layanan kesehatan, maka tidak perlu lagi untuk membayar, ya. Tapi kita sebutnya sebagai iuran, gitu, bukan piutang. Oke, ada yang namanya investasi sementara. Nah, kalau semua investasi sementara itu sifatnya jangka pendek ya. Jangka pendek itu bisa kita cairkan dalam waktu yang relatif cepat. Kalau investasi ini juga bisa dikenal seperti apa ya, surat berharga yang bisa kita pasarkan. Nah, itu bisa disebut dengan investasi sementara. Misalnya kita menggadaikan surat berharga untuk sebagai investasi, nanti akan disebut kembali. Nah, itu bisa disebut dengan investasi sementara. Kemudian setiap pengeluaran atau pengeluaran yang dibebankan di muka dan masih harus dibayarkan di akhir periode akuntansi. Nah, jadi ini teman-teman cukup jelas ya bahwa aset itu adalah harta yang kita punya, harta yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu lancar maupun tidak lancar atau sementara, itu tetap disebut dengan aset. Ya. Jadi kas, persediaan, piutang, investasi sementara, pengeluaran, itu juga disebut dengan aset, ya, aset perusahaan. Jadi kalau teman-teman punya memberikan utang kepada temannya yang suka pinjam 100, nah itu berarti termasuk dalam kata sebut aset, ya, termasuk aset teman-teman.
Oke, jelas ya. Oke, ada yang namanya aset tetap. Jadi kalau aset tetap ini adalah aset perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Jadi kita ada yang namanya aset tetap, tapi tidak bisa kita perjualbelikan. Nah, tetapi untuk apa? Untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan yang umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian ini merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah relatif tinggi, teman-teman. Oke, nanti kita jawab ya di akhir session. Jadi kita selesaikan materinya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi ada yang namanya aset tetap. Jadi aset tetap itu adalah aset perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Jadi tidak diperjualbelikan, tetapi kita gunakan untuk kegiatan perusahaan, untuk keberlangsungan perusahaan, organisasi ataupun instansi, dan umurnya itu bisa lebih dari 1 tahun. Dan ini juga termasuk pengeluaran perusahaan dan dalam jumlah yang relatif tinggi. Jadi harganya mahal, tapi tidak bisa kita jual, tapi bisa kita gunakan untuk pengelolaan perusahaan dan bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun. Itu disebut dengan aset tetap. Nah, saya mau tanya ke teman-teman semua, minta pendapat, opinion teman-teman tentang apa sih contoh aset tetap di rumah sakit? Mungkin ada yang bisa menyebutkan atau bisa menjelaskan contoh aset tetap di rumah sakit dan memberikan alasannya itu kenapa. Ayo, monggo 1 atau 2 orang boleh menjawab atau raise hand, bisa open mic boleh, nanti bisa dijelaskan. Ini ada yang jawab nih, gedung, tanah, peralatan rumah sakit. Nah, Ibu minta alasannya kenapa gedung disebut dengan aset tetap, kenapa tanah disebut dengan aset tetap, kenapa peralatan rumah sakit itu disebut dengan aset tetap. Ini sudah ada jawaban dari teman-temannya nih. Ada mungkin yang bisa membantu menjelaskan, bisa open mic. Monggo silahkan teman-teman. Kita bisa diskusi apa sih contoh aset tetap di rumah sakit itu. Ayo, 1 orang mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ini sudah dibantu nih sama temennya. Gedung, tanah. Penjelasannya, alasannya kenapa gedung dan tanah itu masuk dalam aset tetap. Ayo. Kita bisa diskusi ya, teman-teman. Silakan nanti menyebutkan nama, kemudian nomor mahasiswanya. Ini ada Mas Badrus, monggo Mas Badrus. Silahkan. Oh iya Bu, menurut saya karena kenapa gedung sama tanah termasuk aset tetap, karena tadi sudah dijelaskan ya ciri-ciri dari aset tetap kan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Rumah sakit atau puskesmas kan punya tanah, punya gedung tidak untuk diperdagangkan, untuk dipakai untuk operasional. Kemudian usia pemakaiannya lebih dari 1 tahun dan merupakan pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif tinggi. Kita tahu harga tanah sama gedung kan harganya besar. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Badrus. Oke, dari teman-teman yang lain masih ada lagi?
Cukup? Oh, ini banyak ya komentarnya ya. Sebentar, Ibu baca satu persatu. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Ani, nanti kita jawab ya. Oke, Mas Badrus jawab gedung tanah. Tiga Laksana Putra, peralatan rumah sakit Bu, karena tidak bisa dijual secara cepat dan bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Ambulans, karena kendaraan operasional diperlukan untuk mendukung logistik rumah sakit. Dari Al-Mukrim, karena masih dipergunakan untuk kegiatan rumah sakit. Oke, benar ya teman-teman semua. Jadi sudah paham ya apa yang dimaksud dengan aset tetap. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh temannya Mas Badrus bahwa itu gedung dan tanah itu karena memang kita gunakan untuk operasional dari puskesmasnya, rumah sakitnya, untuk memberikan layanan ke masyarakat, sehingga bisa dikatakan dengan aset tetap. Nah, jadi benar ya teman-teman. Jadi aset tetap itu termasuk tanah, bangunan, alat-alat kesehatan, mesin-mesin yang ada di rumah sakit, ruang perawatan yang ada di rumah sakit. Tadi ada juga ambulans karena bisa digunakan untuk operasional rumah sakit ataupun bahkan untuk mendukung logistik rumah sakit. Nah, itu semua termasuk dalam aset tetap rumah sakit karena merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang relatif tinggi, tetapi tidak bisa kita uangkan, tidak bisa kita jual begitu. Nah, kita ketika membeli tanah tentu harganya cukup mahal. Kita membangun gedung harganya relatif tinggi. Kita membeli mobil, ambulans, kita membeli alat kesehatan itu harganya cukup tinggi. Nah, tetapi pengeluaran seperti ini itu tidak bisa kita perjualbelikan, artinya alatnya ini tidak bisa kita jual lagi, tetapi kita gunakan untuk operasional perusahaan atau rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak lagi setelah kita mengeluarkan pengeluaran untuk membeli alat-alat tersebut gitu. Nah, itu disebut dengan aset tetap, teman-teman. Ya, saya rasa semuanya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan aset tetap. Oke, terima kasih semua yang sudah menjawab di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk Mas Badrus yang sudah menjawab secara langsung. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan aset tidak berwujud jangka panjang. Nah, kalau aset tidak berwujud ini itu contohnya seperti paten atau hak cipta. Jadi ini kan tidak berwujud ya teman-teman, tetapi memang bisa dan ada kegunaannya ya. Jadi tidak memiliki sifat fisik tetapi memiliki kegunaan, yaitu seperti paten dan hak cipta. Karena ini juga penting untuk keberlangsungan instansi atau perusahaan. Ketika kita punya produk tentu harus ada hak cipta ataupun ada patennya untuk mengakui bahwa secara hukum ini sah milik kita dan tidak boleh diduplikat atau diklaim orang lain atau tidak boleh diikuti oleh orang lain karena sudah ada lembaga hukum yang melindungi bahwa ini formula saya, ini resep saya, ini merek saya. Jadi itu merupakan aset yang tidak berwujud tetapi punya kegunaan ya. Sampai di sini jelas teman-teman? Mohon tanya, boleh? Oke, monggo silakan. Untuk paten dan hak cipta kan termasuk aset tidak berwujud. Ini nanti pencatatan asetnya seperti apa? Apakah masuk di neraca juga apa enggak pembukuannya? Paten dan hak cipta untuk pencatatan di sistem akuntansinya seperti apa? Bentar ya. Oke, untuk paten dan hak cipta ini masuk dalam pelaporan neraca ya, aset masuk dalam aset tidak berwujud. Jadi nanti bisa kita laporkan dalam neraca bahwa kita punya aset tidak berwujud berupa hak cipta berapa dan produknya apa, kemudian paten formula apa, atau misalnya paten produk apa, itu bisa masuk dalam
laporan neraca, teman-teman. Ada nilai rupiahnya enggak itu? Kalau nilai rupiahnya, saya rasa kalau paten dan hak cipta itu tidak itu memang aset, jadi tidak sama dengan yang ini. Mana ya? Tidak sama dengan aset tetap. Kalau aset tetap ini kan tidak bisa kita perdagangkan, tapi dia bisa menghasilkan. Bisa paham maksud saya? Jadi aset tetap ini dia bisa menghasilkan keuntungan yang akhirnya nanti bisa menutupi biaya yang kita gunakan untuk membeli aset tetap ini. Sedangkan kalau yang paten dan hak cipta itu tidak, sejauh ini tidak menguntungkan dalam hal kita punya paten ini. Kalau secara garis besar itu kita tidak ada untungnya, tetapi tidak ada untung rupiah atau nilai keuangannya, begitu maksud saya. Tetapi secara hukum saya rasa ini sangat berharga. Jadi kita sebut sebagai barang yang berharga. Karena apa? Karena kita punya badan perlindungan yang melindungi kita secara hukum bahwa ini sah milik saya dan tidak ada yang boleh menggunakan. Ketika ada yang menggunakan atau yang meniru tanpa izin, tanpa bekerja sama dengan kita, maka akan bisa kita proses hukum. Seperti itu. Seperti itu, Mas Badrus. Sampai di sini masih ada yang kurang jelas? Bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nanti di akhir kita bisa diskusi. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan hutang. Nah, saya rasa kalau ini semuanya sudah paham ya, hutang itu apa. Nah, jadi hutang itu adalah hasil kegiatan masa lalu yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang lain, ada transaksi di dalamnya. Misalnya perusahaan A meminjam uang ke perusahaan B, atau perusahaan B meminjam uang ke perusahaan A dan harus menunaikan kewajibannya untuk melunasi hutang tersebut. Ya, untuk mengembalikan apa yang sudah kita pinjam. Dan hutang ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena harus kita bayar, teman-teman. Jangan sampai kita berutang tapi malah pura-pura lupa. Ini yang banyak terjadi. Kita pinjam tapi malah pura-pura lupa. Padahal hutang ini jelas-jelas pengertiannya adalah sebuah kewajiban yang harus kita bayarkan. Nah, baik itu untuk perusahaan ke pihak lain yang masih belum terpenuhi. Jadi kalau perusahaan itu ada utang, tentunya harus dibayar, ditunaikan dan dituntaskan. Kenapa? Karena di mana hutang ini merupakan sumber dana, teman-teman. Jangan sampai jangan sampai hutang ini malah tidak ditunaikan, karena setiap perusahaan itu memberikan hutang ke orang lain dalam bentuk piutang, itu dijadikan sebagai aset, di mana jangan sampai itu adalah modal atau kas yang dipinjamkan. Nah, sehingga itu juga menjadi sumber dana perusahaan lain gitu dengan adanya piutang tersebut atau hutang tersebut. Jadi memang harus dibayarkan. Sama halnya contoh sederhana kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misal Bu Nela meminjam uang ke Mbak Ira misalnya. Saya meminjam uang Mbak Ira 5.000, sedangkan Mbak Ira memberikan pinjaman itu 5.000 ke Bu Nela. Padahal Mbak Ira menyimpan uang 5.000-nya ini sebagai tabungannya Mbak Ira. Nah, jangan sampai akhirnya nanti Bu Nela tidak membayar. Nah, itu berarti yang rugi adalah Mbak Ira, karena dia sudah menyimpan uang 5.000 ini sebagai sumber dana atau sebagai asetnya atau sebagai modalnya atau sebagai kasnya Mbak Ira, tetapi saya malah meminjam, kemudian Bu Nela tidak mengembalikan, begitu. Seperti itu. Jadi itu bisa jadi juga sebagai modalnya Mbak Ira untuk membuka usaha, yang 5.000-nya itu saya pinjam tapi saya tidak mengembalikan. Nah, makanya kenapa disebutkan bahwa hutang atau piutang di perusahaan itu wajib untuk dikembalikan. Jangan untuk di perusahaan, untuk dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu ya. Jadi hutang itu harus ditunaikan karena memang hutang ini merupakan sumber dana atau modal kerja yang timbul dari kreditur atau pihak di luar perusahaan gitu.
Nah, ada juga yang disebut dengan modal. Nah, kalau modal jelas ya, di mana jumlah dana yang kita punya yang disetor oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk pengelolaan operasional perusahaan. Oke, ini sedikit gambaran tentang bagaimana laporan keuangan kesehatan. Jadi laporan keuangan kesehatan selain untuk penganggaran, organisasi kesehatan juga harus melaporkan posisi keuangan organisasi. Jadi setiap instansi kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit itu harus melaporkan posisi keuangannya itu seperti apa, kemudian jumlah saldo pengeluaran dan lain sebagainya itu harus dilaporkan. Tujuannya adalah sebagai informasi menyangkut posisi keuangan, kemudian kinerja, kemudian perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi biar jadi bahan pertimbangan, nanti besok kita harus beli alat apa lagi, besok harus menggaji, besok harus melakukan pemeliharaan untuk alat yang mana dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita mengambil pertimbangan dari situ. Jadi manajemen keuangan masing-masing rumah sakit itu sebenarnya berbeda-beda ya teman-teman. Ada juga rumah sakit yang mungkin lebih mempertimbangkan atau lebih memprioritaskan untuk setiap tahun atau setiap bulan melakukan pemeliharaan. Tetapi ada juga rumah sakit yang mungkin dari kondisi keuangannya terbatas, maka lebih memilih mana yang harus dilakukan pemeliharaan gitu. Jadi tergantung kondisi keuangan masing-masing rumah sakit dan bagaimana cara pengelolaannya. Oke, ada yang disebut dengan akuntansi manajemen, teman-teman. Jadi akuntansi ini Oke, terlalu cepat ya. Oke, ada yang disebut dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah kita bisa memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan untuk membantu memecahkan masalah. Masalah apa? Masalah khusus di perusahaannya, di mana akuntansi manajemen ini ada 3 fungsinya, teman-teman. Kita bisa menyeleksi, misalnya mana dana atau biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan, atau mana program yang sebenarnya tidak penting atau tidak begitu urgent untuk kita lakukan. Kemudian bisa juga untuk kita mencatat data-data, kemudian kita analisis. Nanti setelah itu, setelah kegiatannya selesai, nanti akan kita menyusun laporan ke manajemen atau kita sampaikan ke pimpinan untuk bisa menyampaikan bahwa selama ini pengelolaannya sudah sesuai atau belum sesuai dan lain sebagainya. Untuk penyusunan bagaimana cara menyusun dengan baik dan benar, saya rasa nanti di pertemuan beberapa pertemuan ke depan bersama dengan Pak Awal nanti mungkin akan dijelaskan dan disampaikan. Jadi hari ini kita akan membahas secara umum gambaran bagaimana sih akuntansi kesehatan dan manajemen akuntansi itu gitu ya teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman paham bahwa tujuan dari akuntansi manajemen ini adalah untuk menyeleksi, mencatat data, kemudian nanti kita analisis. Setelah itu kita membuat laporan. Nanti laporannya akan kita sampaikan ke pimpinan. Pimpinannya siapa? Direktur rumah sakit atau kepala puskesmas atau pemilik klinik gitu. Nanti tujuannya adalah untuk bisa melihat posisi keuangan rumah sakitnya itu di mana. Nah, ada yang namanya akuntansi keuangan. Ini sama ya, manajemen akuntansi. Tapi ini lebih ke akuntansi yang memberikan informasi kepada para pemakai atau pengguna yang berada di luar perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, informasi yang disajikan di akuntansi keuangan ini kepada pihak di luar perusahaan berupa laporan keuangan, financial statement. Nah, terdiri dari apa? Ini ya, akuntansi keuangan, teman-teman. Nih, laporan laba rugi. Nah, tadi ada nih yang bertanya, mana ya? Kita sekalian jawab ya, teman-teman. Laporan laba rugi. Oh, ini. Oh, dari Mas Badrus lagi. Aset berupa barang persediaan telah kadaluarsa dicatat sebagai apa? Ini terjawab ya. Persediaan yang kadaluarsa itu disebut dengan masuk dalam laba rugi ya.
income statement. Jadi masuk dalam laporan laba rugi, di mana kita punya barang, produk, tapi sudah kadaluarsa berarti tidak kita gunakan. Nah, itu bisa masuk dalam laba rugi, teman-teman. Ya, jadi masuk dalam laba rugi. Nah, apa yang dimaksud dengan laba rugi? Laba rugi itu adalah laporan yang sistematis yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama satu periode akuntansi. Kalau ada yang bertanya periode akuntansi itu berapa lama sih Bu? Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Gitu ya, tergantung dari perusahaan atau instansi melakukan pelaporan itu seberapa lama gitu. Kemudian ada neraca atau balance sheet, yaitu laporan yang sistematis menunjukkan keadaan keuangan. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih tentang ini. Tadi disampaikan ini ya, secara lisan ya, terkait apa ya tadi? Tentang neraca. Laporan sistematis menunjukkan keadaan keuangan. Jadi mulai dari aktiva, hutang, modal, semuanya itu dimasukkan dalam laporan neraca ya pada tanggal tertentu. Tanggal tertentunya kapan Bu? Tergantung dari kesepakatan masing-masing manajemen atau perusahaan. Kemudian ada yang disebut dengan laporan perubahan posisi keuangan. Statement of change in financial position. Jadi laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari awal periode menjadi pada akhir periode. Nah, ini ada yang mungkin melaporkan keuangan di awal dengan menyampaikan sebab-sebab perubahannya, misalnya karena ada perubahan penjualan kah, atau penurunan apakah, atau ada perubahan modal dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang dilakukan di awal, ada juga yang dilakukan di akhir periode. Sekali lagi ini tergantung kondisi masing-masing perusahaan dan melihat kondisi keuangan masing-masing perusahaan juga atau instansi ya. Jadi tidak semuanya itu sama, teman-teman. Ada yang melakukan pelaporan di akhir periode, ada juga yang di awal, tergantung dari kondisinya itu seperti apa gitu. Oh, ini ternyata sudah habis. Saya rasa cukup, teman-teman. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang bekerja di bagian keuangan. Monggo kita bisa sharing, memberikan gambarannya kepada teman-temannya semua terkait pengalamannya bekerja di bidang keuangan rumah sakit kah, puskesmas, atau misalnya instansi swasta yang ada kaitannya dengan keuangan gitu. Ya, monggo teman-teman kita bisa diskusi. Oke, tadi ada pertanyaan. Oh iya, ini dari Zain. Zain ini Mbak atau Mas? Mas Bu, oh, oke. Oke, izin bertanya Bu, bagaimana sistem akuntansi yang efektif dapat membantu rumah sakit dalam mengelola biaya operasional yang terus meningkat, sambil tetap menjaga kualitas layanan pasien? Nah, ini sebenarnya masalah yang dilema ya teman-teman, dimana kita punya, ibaratnya kita punya uang sedikit, tapi kita tetap harus maksimal dalam memberikan layanan gitu. Nah, jadi memang ini merupakan problem. Saya rasa ini semua rumah sakit mengalami hal ini, di mana kita bisa menjaga atau mengelola pembiayaan rumah sakit yang mungkin posisinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi biaya operasionalnya semakin membengkak, tapi di sisi lain kita harus menjaga kualitas. Ya, berarti manajemen keuangan yang harus kita perbaharui, yang mesti harus kita tinjau kembali. Kita harus lakukan pencatatan ulang, melihat mana kira-kira biaya yang harus kita cut, mana biaya yang harus kita tetap pertahankan dalam kondisi yang seperti ini. Karena apa? Karena memang rumah sakit juga butuh kas, kita juga butuh aset yang harus terus tetap diputar seperti itu, karena kaitannya untuk menjaga atau meningkatkan
sarana dan prasarana ataupun menjaga kualitas layanan pasien begitu. Kalau ibaratnya sekarang tuh ada yang lagi isu yang lagi viral efisiensi, nah gitu. Jadi rumah sakit harus melakukan efisiensi juga untuk melihat mana kira-kira dana-dana atau biaya-biaya yang tidak perlu ataupun tidak begitu urgent yang bisa kita pending terlebih dahulu, kemudian baru akan kita gunakan. Bagaimana dengan adanya uang kas? Nah, selama uang kas ini masih bisa menutupi biaya pengelolaan operasional, saya rasa rumah sakit akan bijak untuk menggunakan uang kas yang ada di rumah sakit tersebut. Karena apa? Karena di sisi lain juga harus ada kas ini, jangan sampai kosong. Artinya kita tidak tahu hal-hal apa yang akan kita temui di masa yang akan datang. Beda halnya kalau kita rumah sakitnya rumah sakit pemerintah ya. Nah, ini kalau kita bicara rumah sakit swasta berarti harus punya simpenan untuk apa? Untuk pengelolaan rumah sakit terhadap risiko yang tidak disangka-sangka. Seperti itu misalnya ada musibah kah atau ada apakah yang menimpa rumah sakit atau tiba-tiba ada peningkatan pembengkakan pengelolaan gedung dan lain sebagainya, sehingga uang kas ini perlu untuk kita siapkan untuk menalangi begitu, untuk untuk menutupi seperti itu agar tetap kita memberikan layanan kesehatan. Karena rumah sakit ini kan ketika sudah beroperasi harapannya adalah untuk sustainable begitu teman-teman. Jadi harus secara berkesinambungan, jangan sampai malah ada masalah kemudian tidak bisa menangani, akhirnya pelayanannya di cancel atau tidak dibuka. Nah ini saya rasa tidak efektif begitu. Jadi bagaimana manajemen keuangannya itu agar didisiplinkan gitu. Jadi punya uang kas, tetap bisa memberikan layanan, di samping kita memperhatikan juga kualitas layanan yang kita berikan. Saya rasa seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, dari teman-teman yang lain, masih ada yang ingin didiskusikan? Monggo. Nanti setelah pertemuan hari ini kita izin bertanya Bu, sosial media apakah bisa dikatakan sebagai aset yang tidak berwujud? Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia digitalisasi sekarang, memang sosial media itu sebagai media untuk promosi ya teman-teman, media untuk promosi. Dan promosi ini juga sebagai modal sebetulnya, modal untuk bisa mendapatkan bisa menjual produk kita atau bisa menjual layanan kita. Jadi dengan adanya sosial media ini, itu kita bisa menjual apa yang kita punya. Oh, saya punya layanan kesehatan A, saya punya klinik kesehatan B, mungkin ada yang berminat, silahkan datang ke klinik saya, silahkan datang ke rumah sakit saya. Jadi ini bisa disebut sebagai salah satu aset yang berharga juga ya teman-teman, karena memang kita gunakan untuk melakukan promosi. Nah itu kalau kita kaitkan dengan kondisi digitalisasi ya teman-teman. Jadi kita punya akun yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan promosi untuk menarik customer ataupun pasien untuk datang ke instansi atau ke klinik kita.
Oke. Oke, thank you. Masih ada pertanyaan. Bagaimana cara menentukan nilai aset tidak berwujud yang ditulis dalam laporan? Oh, kalau yang ini itu ada caranya sendiri ya, teman-teman. Jadi ada rumusnya untuk menghitung, menulis dalam neraca. Ada kolom-kolomnya yang memang kita nanti catat bagaimana pengeluaran, kemudian nilai dan lain sebagainya, itu tata caranya untuk kita tulis dalam laporan. Ini kita belum sampai di sini. Jadi nanti coba minggu depan kita akan cari atau mencoba untuk tampilkan ke teman-teman semua tata caranya, atau mungkin di RPS-nya ada materi yang ini, nanti kita bisa bahas lebih lanjut begitu. Ini Mas Igel ya, cara menentukan nilai aset tidak berwujud. Ini ada rumus tersendirinya Mas Igel. Nanti akan kita bahas mungkin dengan Pak Awal kalau nggak salah ini. Jadi kalau langsung Ibu berikan nanti takutnya bingung karena tidak berprogres dari pembelajaran hari ini, besok, kemudian nanti baru sampai ke sini. Jadi terkait pembukuan yang berwujud tidak berwujud, itu nanti akan ada materi tersendirinya. Karena itu ya lumayan cukup banyak juga untuk rumus-rumus yang teman-teman harus pelajari. Oke, Mas Igel. Oke, thank you. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, nanti setelah kelas ini selesai, jika ada yang ditanyakan, monggo teman-teman bisa kita diskusi di kolom chat grup. Ada di grup, nanti boleh silahkan membuka diskusi. Nanti kita bisa sharing satu sama lain dengan dibantu Pak Awal juga, teman-teman. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah sebelum pelaksanaan ujian tengah semester dengan Bu Nela, jadi kita sisa ada 2 pertemuan lagi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Awal, begitu. Oh, masih ada lagi ya. Usaha seperti rumah sewa atau kos-kosan bisa dikatakan aset lancar. Nah, kita balik lagi melihat apa sih pengertian dari aset lancar tadi. Nah, coba, apakah kos-kosan itu masuk dalam aset lancar? Nah, kalau kos-kosan itu kan jelas ya bahwa ada yang akan dibayarkan setiap bulan dalam periode tertentu, ada yang bulanan, ada yang triwulan, mungkin ada juga yang tahunan. Jadi ada transaksi yang rutin begitu, jadi bisa disebut juga dengan aset lancar ya. Sama halnya dengan rumah sakit. Oh iya, tadi ada yang ini ya bertanya tentang iuran BPJS apakah masuk dalam piutang? Ya jelas ya, iuran BPJS itu masuk dalam piutang. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang dimaksud piutang, salah satu contoh piutang di layanan kesehatan itu adalah iuran BPJS itu sendiri. Karena apa? Karena itu adalah tagihan dari BPJS terhadap para konsumennya atau para pesertanya, gitu, untuk membayar setiap bulannya. Ya, saya rasa cukup ya teman-teman, atau masih ada lagi? Untuk aset yang sudah rusak. Nah, ini juga sudah terjawab ya, tadi ini masuk dalam laba rugi, tidak dapat dipergunakan lagi. Dan tidak bisa diperjualbelikan, berarti sudah tidak disebut dengan aset tetap. Karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Sedangkan pengertian dari aset tetap itu adalah aset yang digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Nanti Bu Nela kirim PPT-nya ya ke grup. Nanti bisa dibaca kembali. Berarti selisih nilai klaim dan biaya real rumah sakit termasuk dalam pelaporan laba rugi. Nilai klaim
dari rumah sakit ke BPJS, oke. Dan biaya real rumah sakit termasuk dalam laba rugi. Berarti selama ini rumah sakit memberikan atau mengajukan klaim, tidak sesuai dengan pengeluarannya, begitu ya maksudnya Mbak Ani? Seharusnya sih rumah sakit ketika memberikan atau mengajukan klaim itu harus sesuai dengan apa yang diberikan ke pasien, harusnya begitu. Oh, lebih tinggi biaya real. Oh ya, Ibu pernah mendengar masalah ini juga di salah satu mahasiswa yang di Adminkes juga. Beliau kebetulan kerja di bagian keuangan di salah satu rumah sakit, mengatakan bahwa kita itu kalau klaim biayanya tidak sebanding gitu, malah biaya operasional rumah sakit itu membengkak, masuk dalam laporan laba rugi. Nah, kalau rumah sakitnya ada sumber pendapatan yang lain selain dari BPJS itu, saya rasa tidak usah dimasukkan dalam laba rugi selama masih bisa terpenuhi, tertutupi. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa tertutupi, berarti itu masuk di dalam pelaporan laba rugi. Karena apa? Laba rugi itu pengertiannya adalah ada selisih antara pendapatan dan beban dari perusahaan, gitu. Gitu ya. Cukup, Mbak Ani? Atau ada lagi, teman-teman? Oke, saya rasa jelas ya, teman-teman, untuk hari ini. Terima kasih, teman-teman semua sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah aktif di kelas ini. Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Semoga insya Allah beberapa minggu ke depan kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Nanti selamat melanjutkan perkuliahan dengan Pak Awal. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ada salah kata. Kalau ada yang terlewat nanti bisa diingatkan di grup. Kita akan diskusi bersama. Oke, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.